Guys, salah satu berita terbaru yaitu Indonesia mengekspor ke 61 buah negara. Dan apakah cerita di sebalik ini guys? Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini. Salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton guys. So guys, hari ini kita akan teruskan dengan cerita terbaru dengan tajuk dan judulnya guys. Gendeng, Indonesia ekspor beras besar-besaran ke 61 negara. So guys, itu adalah tajuk pada kali ini. Dan ini merupakan daripada channel, yaitu channel Rakyat Jelata guys. So guys, jangan lupa berikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, comment, share dan juga subscribe ini channel guys. Jadi guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton dan kita akan berikan kupasan sedikit sebanyak di hujung video reaction pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Ekspor beras RI ke luar negeri pada tahun ini meningkat cukup tajam. Meningkat cukup tajam guys ya. Emang terbaik lah guys. Besar-besaran tuh ekspor beras. Rakyat Jelata, berita dan opini. Pak Menteri Pertanian bahwa sudah dimulai ekspor beras ke Saudi. Kalau memang dihitung betul beras kita ini berlebih dan mampu kita ekspor, ya ekspor saja. Tetapi sekali lagi dikalkulasi, dihitung bahwa benar-benar stok yang ada itu cukup untuk kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Artinya kebutuhan dalam negeri didahulukan, kalau hitung-hitungan ada sisa silahkan diekspor. Data Badan Pusat Statistik atau BPS memperlihatkan kenaikan ekspor beras Indonesia pada Agustus 2021 yang mencapai 957.000 US dollar Amerika atau setara 13,4 miliar rupiah. 957 nilai ekspor beras Indonesia guys. Wow, sehingga pada Januari hingga Agustus 2021 naik 21% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu yang sebesar 755.000 US dollar Amerika atau setara 10,6 miliar rupiah. Sementara volume ekspor beras pada bulan Agustus yaitu sebesar 1,1 juta kilogram, turun 14% dari bulan sebelumnya, yaitu yang seberat 1,28 juta kilogram. Baik. BPS juga mencatat nilai ekspor beras Indonesia periode Januari hingga Agustus tahun ini mencapai 2,7 juta US dollar Amerika. 2,7 juta guys. 2,7 juta dolar atau setara 29,1 miliar rupiah. Melonjak 51% dibandingkan periode pada Januari hingga Desember 2020 yang hanya mencapai 1,01 juta US dollar atau sekitar 14,2 miliar rupiah. Mantap guys. Peningkatan juga terjadi pada volume ekspor beras dalam 8 bulan pertama tahun ini. Volumenya meningkat 85% menjadi 2,5 juta kilogram dibanding sepanjang tahun lalu yang hanya mencapai 366.000 kilogram. Semakin Jokowi meningkat. menegaskan bahwa produksi beras nasional dalam 2 tahun terakhir ini sangat menjanjikan. Menurutnya, hingga minggu ketiga Agustus 2021, stok beras mencapai 7,60 juta ton. Kondisi kondusif stok pangan di dalam negeri ini pun diikuti dengan terus meningkatnya kinerja ekspor pertanian. Dan bukan hanya beras, pemerintah mencatat juga terjadi peningkatan ekspor hasil pertanian yang lain. Hasil pertanian ya guys. Seperti yang kita ketahui, pemerintahan Jokowi pada bulan lalu, tepatnya 14 Agustus 2021, telah melepas hasil ekspor pertanian ke 61 negara secara serentak, melepaskan yaitu ekspor dari 17 pintu masuk nasional ke 61 buah negara guys secara besar-besaran. Tak tanggung-tanggung memang, nilai produk pertanian yang diekspor mencapai 7,29 triliun rupiah.
7,29 triliun nilai ekspor, guys. Ya, dalam program pelepasan yang diberi nama Pelepasan Merdeka Ekspor Pertanian 2021 itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebut bahwa akan ada produk beras yang dikirimkan ke Arab Saudi. Presiden Joko Widodo pun juga turut hadir dalam acara itu, memberikan pesan penting soal ekspor beras ini. Beliau menyebut bahwa pihak Kementerian Pertanian harus mendahulukan kebutuhan nasional dalam mengekspor beras. Tadi disampaikan Mentan, sudah dimulai ekspor beras ke Saudi. Kalau memang dihitung beras berlebih dan mampu diekspor, ya diekspor saja. Iya, betul. Tapi dikalkulasi lagi, stok yang ada itu harus cukup untuk kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, Kebutuhan kata Jokowi. dalam negeri. Selain itu, Jokowi juga menekankan agar pengembangan juga terjadi bukan hanya di peningkatan produksi, namun juga soal teknologi pertanian. Ini penting agar petani dan pelaku usaha pertanian mampu memberikan nilai tambah yang tinggi terhadap produknya. Namun, kita tidak cukup hanya fokus meningkatkan produksi, kita juga harus meningkatkan kemampuan teknologi untuk optimalisasi produksi, melakukan hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah, dan menghitung skala ekonomi dengan klasterisasi, mekanisasi, serta promosi berbasis digital agar produk tani kita semakin kompetitif, tutur Presiden Jokowi. Semakin kompetitif ya, guys. Dalam kegiatan ekspor ini terdapat produk dari berbagai macam industri yang dihasilkan 341 kabupaten dan kota se-Indonesia. Total berat produk yang diekspor sendiri yaitu mencapai 627,4 juta ton. Ekspor yang dilepas kala itu yaitu 627,4 juta ton dengan nilai 7,29 triliun rupiah, meliputi perkebunan 564,6 juta ton, produk pangan 4,3 juta ton, produk hortikultura sebanyak 7,2 juta ton, peternakan 4 juta ton, dan beberapa komoditas lainnya. Pertanian antara penyumbang paling besar ya ekspor daripada negara Indonesia, guys. Satu jumlah yang sangat-sangat memberikan luar biasa ya tentang kebutuhan pertanian, terutamanya dalam mengekspor luar negeri dan juga dalam negeri, guys. Wow, satu benda yang guys, memang sangat-sangat banyak. Ujar Mentan Syahrul Yassin Limpo. Hebat. Sementara itu, keberhasilan kinerja Jokowi dalam sektor pertanian kini juga mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia Timur. Indonesia Timur kini tak lagi bergantung pasokan beras dari Pulau Jawa. Ini seiring upaya pemerintahan Jokowi dalam membangun lumbung padi di Merauke, Papua. Lumbung padi tersebut dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia. Di kawasan Menteri timur. Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, bermakna tumpuan pertanian berada di kawasan timur, guys ya, bukan setakat di Jawa sekarang, tetapi daripada Merauke pun menghasilkan dari segi penghasilan pertanian diutamakan di sana, guys. Oke. Lumbung beras akan mengurangi jumlah kiriman kontainer dari barat ke timur. Tol laut yang secara khusus kita bangun diharapkan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Beras tidak lagi dari Jawa, berarti angkutan dari barat ke timur akan berkurang, dan dari timur ke barat akan dimulai. Ujar Budi Karya dalam peresmian merger Pelindo 1 hingga 4 pada hari Kamis 14 Oktober 2021. Wah. Menurutnya, pembangunan proyek tol laut dan pembangunan sejumlah infrastruktur di sektor kelautan dilakukan dengan cara yang tidak mudah. Prosesnya pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Kendati demikian, dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam proyek itu, pekerjaan proyek pun bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Budi Karya pun optimis dengan adanya lumbung padi dan mudahnya distribusi logistik, kedaulatan pangan di wilayah timur dapat segera tercapai. Presiden Jokowi sudah mengarahkan agar lumbung beras tersebut memenuhi semua kebutuhan di Indonesia bagian timur. Papua sudah kita lakukan dan di NTT sudah dimulai. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mencatat adanya merger PT Pelindo 1 hingga 4 akan menekan biaya logistik, sebab biaya logistik di Indonesia masih tinggi atau berada
di level 23% jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada di kisaran 12%. Keyakinan itu didasari atas penilaian bila Pelindo Group menjadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia untuk menyeimbangkan pasar di sektor kelautan, khususnya menekan tingginya biaya logistik hingga terciptanya keseragaman harga barang. Kita tahu biaya logistik negara kita dibanding negara tetangga kita masih sangat jauh, tertinggal kita ini. Mereka biasa logistiknya hanya 12% kurang lebih, kita masih 23%. Artinya apa? Ada yang tidak efisien di negara kita, ujar Pak Jokowi pada suatu kesempatan. Keren. Bagaimana menurut Anda? Salam dari rakyat jelata. Oke guys, demikianlah sebentar tadi ya video terbitan daripada channel Rakyat Jelata, di mana kita melihat bahwa Indonesia telah pun mengekspor beras besar-besaran ke 61 negara. Jadi guys, ini merupakan salah satu petanda bahwa ekspor beras merupakan salah satu aset yang membutuhkan daripada luar negeri daripada Indonesia. Tetapi apa yang kita nampak ucapan ataupun maklumat daripada Bapak Presiden yang telah disampaikan bahwa beras ini walaupun dia merupakan salah satu yang sangat penting, tetapi jikalau ada sisa, jikalau ada baki, maka kita bolehlah teruskan untuk mengekspor. Ya, teruskan saja. Tetapi jikalau apapun yang paling penting kita mesti membutuhkan di dalam negeri terlebih dahulu guys. Maksudnya beras itu diperlukan kepada di rakyat di Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu perkara yang harus kita jadikan pengetahuan kepada kita guys, disebabkan pertanian yang mana ini merupakan salah satu penghasilan yang sangat-sangat tinggi. Kalau kita lihat daripada persen yang telah diutarakan daripada admin, lebihan daripada 60% guys ya, lebih 60% penghasilan beras di dalam negara Indonesia. Dan kalau kita nampak sebentar tadi, penghasilan pertanian ini telah pun dilaksanakan di Merauke, maksudnya di Papua, di Kalimantan Tengah. Kita tidak hanya tertumpu daripada di Jawa Tengah sahaja, tetapi daripada Kalimantan Tengah pun telah pun menghasilkan produksi pertanian. Jadi ini merupakan salah satu petanda bahwa pertanian merupakan salah satu aset yang sangat-sangat penting guys. Nah, disebabkan inilah apabila pertanian diutamakan, maka penghasilan itu telah dijadikan sebagai ekspor besar-besaran berkaitan tentang beras. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Indonesia kerana telah menghasilkan salah satu orang kata pertanian yang sangat-sangat penting kepada Indonesia. Jadi harapan saya bahwa benda ini akan dijadikan sebagai satu contoh, sebagai salah satu rujukan bahwa Indonesia menjadi salah satu gergasi pengekspor beras besar-besaran. Dan dikatakan juga ekspor ini akan dilanjutkan ke negara Arab Saudi guys. Wow, satu perkabaran yang sangat-sangat terbaik, disebabkan ini merupakan antara jalinan kerjasama dengan Arab dengan juga Indonesia. Jadi dia akan menjadi salah satu ekonomi itu akan menjadi satu peningkatan yang lebih baik lagi guys. Sehingga pada bulan Agustus telah pun satu benda yang sudah naik berapa tuh 2,7 triliun guys. Wow, satu benda yang sangat-sangat hebat guys. Jadi guys, itu sahaja daripada Uncle apa yang kita dapat kongsikan pada hari ini, yaitu beras telah pun diekspor besar-besaran ke 61 negara. Jadi guys, tahniah sekali lagi, dan insyaAllah ini akan dijadikan sebagai sumber rujukan dan juga pengetahuan kepada diri saya juga dan kepada anda yang tengah menonton. Jadi guys, itu saja. Apa kata anda? Anda boleh turunkan di ruangan komentar untuk memberikan pendapat, ulasan, kupasan dan sebagainya. Dan anda disarankan juga untuk memberikan segala apa sahaja pun rekomendasi ataupun apa sahaja cadangan untuk kita jadikan sebagai salah satu pengetahuan di masa-masa video reaction Uncle. Oke guys, itu saja daripada Uncle. Mohon maaf ada kata tutup bicara ataupun ada beberapa perkara yang kurang penyampaian tepat, anda boleh perbetulkan di ruangan komentar. Sehingga dengan itu guys, kita jumpa lagi. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.